Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana pokok pembahasan untuk pertemuan hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, supaya kita senantiasa diberi lindungan dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, agar kita berdoa dan memohon keriduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Terima kasih anakku semuanya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Untuk pertemuan sekarang yaitu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai dari materi yang berikutnya. Ya, baik anak-anakku semua, sebelum masuk ke dalam materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, Bapak akan sampaikan dulu standar kompetensi yang harus kalian miliki. Standar kompetensinya yaitu adalah mengaplikasikan konsep keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Sedangkan kompetensi dasar ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan. Kalian nanti harus bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Dan untuk kompetensi keterampilan, mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ciri apa sajakah yang dimiliki oleh makhluk hidup itu? Supaya kita tahu ciri-ciri apa yang dimiliki oleh makhluk hidup, dan dikatakan bahwa makhluk hidup ini harus memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri ini mutlak harus dimiliki oleh sebuah makhluk, sehingga makhluk tersebut dapat dikatakan hidup. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Ya. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama, makhluk dapat dikatakan hidup ketika makhluk tersebut bernapas atau berespirasi. Apa itu bernapas atau berespirasi? Merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Ini yang disebut dengan bernapas. Jadi bernapas ini adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Kalau dalam rumus kimianya, maka menghirup oksigen itu adalah C6H12O6 ditambah dengan oksigen 6O2, ini akan mengeluarkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah dengan energi. Ini adalah bernapas. Sedangkan bernapas itu ada dua macam. Yang pertama, bernapas yang menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan aerob. Sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut dengan pernapasan anaerob. Contoh makhluk hidup yang melakukan pernapas atau berespirasi dengan tanpa oksigen, contohnya adalah jamur dan bakteri. Sedangkan makhluk hidup yang bernapas memerlukan oksigen selain jamur dan bakteri, termasuk adalah kita manusia.
Jadi makhluk hidup hanya dua jenis yang hidup dan dapat bernapas dengan tanpa oksigen, yaitu jamur dan bakteri. Sedangkan yang lainnya selain yang dua itu adalah bernapas dengan menggunakan oksigen atau bernapas memerlukan oksigen. Kalau tadi kita membahas tentang makhluk hidup dapat dikatakan hidup, atau ciri-ciri yang pertama adalah bernapas, maka ini adalah alat-alat untuk bernapas atau berrespirasi dari setiap makhluk hidup. Ada itu paru-paru, di dalamnya ada trakea, kemudian ada insang, kemudian ada juga paru-paru buku, dan yang berikutnya ini yang dialami atau yang dipunyai oleh tumbuhan, yaitu adalah stomata yang berada pada daun atau klorofil. Ini adalah alat-alat respirasi ya, atau alat-alat yang digunakan untuk bernapas atau organ pernapasan. Ciri kedua dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya ditandai dengan adanya perpindahan. Sedangkan hewan memiliki alat gerak beraneka ragam. Hewan ini banyak ya, aneka ragamnya. Dikarenakan hewan ini berbagai macam jenis, maka alat gerakannya pun berbeda. Contohnya adalah kaki sebagian dari besar vertebrata termasuk manusia. Ini yang bergeraknya adalah untuk berpindah dengan menggunakan kaki. Sedangkan ikan dengan siripnya, burung dengan sayapnya, kemudian kaki semu pada amuba, kemudian bulu cambuk pada Aengleviridae, dan bulu getar pada Paramecium. Ini bergerak. Jadi poin kedua dari ciri ya semuanya anak semua, ciri ketiga adalah makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Nah, ini adalah yang disebut dengan heterotok, artinya makanannya tergantung pada makhluk lain, tidak bisa membuat sendiri. Sedangkan tumbuhan ini dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari atau yang disebut dengan proses fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Gitu. Autotrof ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan ini ada dua. Yang pertama adalah kuantitatif, yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah irreversible. Di mana yang pertama kuantitatif ini adalah berat, tinggi, besar. Ini dilihat dari volume dan ukuran, ada tinggi, kurang tinggi, ada besar, ada kecil. Ini adalah kuantitatif. Sedangkan irreversible adalah pertumbuhan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau makhluk hidup ini dari awalnya kecil, besar, nah ini tidak akan kembali ke kecil. Kalau manusia dari begitu lahir, bayi, anak, kemudian dewasa dan tua, ini tidak dapat kembali ke bayi lagi. Ini yang disebut dengan irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ini adalah contoh dari hewan yang makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan ini yang disebut dengan tumbuh, yang tadinya baru menetas, telur menetas, kemudian jadi anak ayam, kemudian jadi anak ayam yang sedikit dewasa, dan jadi ayam dewasa. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Gen ini adalah membawa atau pewaris sifat yang dikeluarkan oleh induknya.
Nanti untuk gen ini akan dibahas di materi kelas 9. Apa perkembangan itu dan apa perbedaannya dengan tumbuh? Sama tidak berkembang dengan tumbuh? Oh ya, bagus. Berkembang ini banyak. Kalau tumbuh ini adalah dari kecil menjadi dewasa menjadi tua. Kalau berkembang ini yang tadinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau berkembang ini menunjukkan kuantitas banyak, sedangkan tumbuh ini menyatakan kualitas, artinya besar kecilnya dari kecil, dari anak-anak atau dari seperti anak ayam ini, dari begitu menetas, kemudian jadi anak ayam, kemudian jadi dewasa. Ini yang tumbuh, sedangkan berkembang dari yang tadinya 1 menjadi banyak, 2, 3, 4, ini yang disebut dengan berkembang. Yang kelima dari ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi berkembang biak ini adalah makhluk hidup kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Tujuan dari berkembang biak atau bereproduksi adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Ini berkembang biak. Berkembang biak ini ada 2, ada vegetatif. Vegetatif ini adalah berkembang biak tanpa kawin, sedangkan generatif adalah berkembang biak dengan kawin. Ini adalah berkembang biak. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, sedangkan tujuannya untuk melestarikan keturunan. Baik anak-anak sekalian, ciri-ciri makhluk hidup yang ke-6 adalah peka terhadap rangsangan. Jadi rangsangan ini adalah sangat kental dengan indera. Jadi apa itu rangsangan? Tumbuhan mereaksi adanya rangsangan. Contohnya adalah putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Ada yang pernah menyentuh putri malu? Ya, ketika kita sentuh putri malu, dia akan mengatup atau menutupkan daunnya. Nah, itu ketika disentuh. Sedangkan indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain ada mata. Mata ini peka terhadap cahaya. Kemudian telinga peka terhadap getaran atau suara. Sedangkan hidung ini akan peka terhadap perangsang bau. Kulit, terangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Sedangkan lidah, rangsangnya adalah rasa, pahit, manis, asin. Ini adalah peka terhadap rangsangan. Jadi setiap makhluk hidup ini akan peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dirasakan ini kalau anak perhatikan yang disebut dengan yang akan diterima oleh panca indera. Jadi pada mata, pada telinga, pada hidung, pada lidah, dan pada kulit. Ini yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Anak-anakku semua yang berbahagia, ciri makhluk hidup yang ke-7 adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup ini pasti akan mengeluarkan zat sisa. Dari mana? Dari hasil metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Hasil metabolisme ini ada makanan, kemudian ada juga yang diminum. Nah, tidak semua makanan ini diserap oleh tubuh, ada yang tersisa. Jadi yang disebut dengan zat sisa. Zat sisa ini akan dikeluarkan kalau bentuknya berbentuk uap atau gas, ini yang disebut dengan respirasi. Ada karbon dioksida dan uap air.
Sedangkan ketika yang dikeluarkannya berbentuk cairan, ini yang disebut dengan proses ekresi. Ada urin, ada lendir, ada keringat, kemudian juga ada empedu, kemudian juga ada enzim. Sedangkan proses mengeluarkan zat sisa yang berupa zat padat, ini yang disebut dengan defekasi, mengeluarkan zat sisa pencernaan yang berupa feses. Ini proses dari kejadiannya hasil dari metabolisme di dalam tubuh. Dari tayangan tadi, anak-anakku semua, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup ini dapat dibedakan dengan benda tak hidup berdasarkan gejala-gejala hidup. Gejala-gejala hidup adalah gejala yang dimiliki oleh ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Apa saja kan? Yang pertama, ciri dari makhluk hidup adalah bernapas atau respirasi, kemudian yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat kemudian berkembang, yang kelima berkembang biak atau bereproduksi, kemudian yang keenam peka terhadap perangsang, iritabilitas, dan yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalian bisa memahaminya, ciri-ciri makhluk hidup ini berdasarkan gejala-gejala hidup. Nanti akan kalian bisa membedakan mana itu makhluk hidup, mana itu makhluk tak hidup. Ya. Barangkali anakku semua hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Nanti setelah ini kalian bisa mengisi mengisi kuis ataupun mengisi pertanyaan yang akan Bapak berikan setelah tayangan ini. Jadi tolong untuk disiapkan semuanya. Mengakhiri perjumpaan ini, kuisnya nanti bisa dilaksanakan pribadi ya, secara pribadi, kemudian dengan mempergunakan silakan bahan-bahan tayang yang tadi yang sudah kalian yang sudah kalian lihat dan barangkali sudah kalian pahami semua. Nanti kalian akan menerima kuis atau pertanyaan dari Bapak. Untuk pertemuan hari ini barangkali dicukupkan untuk sekian dulu ya pertemuan hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Akan kita masuk dan akan kita bertemu kembali di lain hari, di lain kesempatan dengan pembahasan yang berikutnya. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Pasti saja yang namanya manusia ada kehilapan, dan maka itu dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.